Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini saudara dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh badan yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pada pagi hari ini ialah kesombongan boleh membunuh. Benarkah? Bagaimana ini boleh terjadi? Firman Tuhan di dalam buku Amsal 16 ayat 5 mengatakan, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Saudara, jika kita mengambil atau membaca bacaan kita hari ini yang saya ambil di dalam buku Amsal 16 ayat 1 sehingga 9. Ini merupakan salah satu nasihat dari buku Amsal bahwa kita tidak punya kemampuan sendiri untuk memikirkan atau mengatakan apapun yang bijaksana dan baik tentang diri kita sendiri. Sebaliknya, segala kemampuan kita berasal dari Tuhan yang menyertai hati dan mulut kita, dan yang mengerjakan di dalam kita baik kemahuan maupun pekerjaan. Saudara, kita akan berbicara tentang satu istilah dalam bahasa Yunani, yaitu hyperrania atau kesombongan, yang artinya mendabik dada dengan angkuh. Orang sombong berlagak dirinya lebih baik dari orang lain karena mengira dirinya lebih hebat. Saudara, di dalam Alkitab kita membaca sejarah tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Kesombongan Raja Saul mengakibatkan dia berkali-kali berusaha membunuh Daud. Kesombongan Absalom mengakibatkan ia nekat merampas kuasa Raja Daud, menghampiri gundik-gundik ayahnya, dan mati saat berperang. Kesombongan boleh mengakibatkan kematian fisikal pada sejumlah orang. Tetapi lebih penting dan lebih luar biasanya, kesombongan mengakibatkan kematian rohani jutaan orang. Salah satu sebab Alkitab sangat tegas mencela kesombongan adalah karena pengaruhnya terhadap cara pandang kita kepada Tuhan. Bagaimana ini boleh terjadi? Saat kita menyombongkan diri, kita sebenarnya mulai berlagak menjadi Tuhan. Kita mencoba mengambil alih hak Tuhan. Hal ini sangat mematikan karena di mata Tuhan, setiap orang yang sombong adalah kekejian. Dia tidak akan luput dari hukuman. Alkitab sudah mencatat tokoh-tokoh yang meninggal dengan ngeri karena membiarkan kesombongan menguasai hidupnya dan akhirnya menghancurkannya. Jadi pertanyaan untuk kita pagi ini ialah bagaimana mengalahkan kesombongan? Kesombongan boleh ditaklukkan dengan kerendahan hati. Saat kita melatih diri kita bersikap rendah hati, maka saat benih kesombongan mulai muncul, kita segera sadar dan mematikannya. Kita harus terus belajar merendahkan diri dan merendahkan hati di hadapan Tuhan, agar Tuhan boleh menjadikan kita saluran berkat-Nya. Jangan sampai kesombongan bertumbuh besar dalam hidup kita. Hiduplah dengan rendah hati. Itu sebabnya pada pagi ini saudara, mari kita ingatkan diri kita bahwa saat kita merendahkan hati, kita akan mampu mematikan segala benih kesombongan. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih, mari kita menyerahkan diri kita pada Tuhan, sehingga Tuhan akan memampukan kita untuk merendahkan hati supaya kita boleh melawan kesombongan diri. Mari saudara, tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih karena Engkau hadir memberikan kami pengertian tentang kesombongan diri. Berikan kami kemampuan untuk merendahkan hati, merendahkan diri setiap saat. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.